Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang aplikasi komputer statistik. Pada kesempatan ini kita menggunakan SPSS Statistik 26. Pengujian hari ini atau pengujian yang kita bahas saat ini terkait dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu penting dilakukan sebagai syarat ketika kita melakukan uji statistik regresi linier ya. Nah, uji asumsi klasik akan memberikan keyakinan kepada siapapun ya, termasuk kita sebagai yang melakukan penelitian, bahwa data yang kita hasilkan, data yang akan kita interpretasi itu memiliki kualitas yang baik ya. Nah, uji asumsi klasik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga heteroskedastisitas, yang keempat autokorelasi, dan yang kelima itu linearitas ya. Tapi pada pembahasan ini kita hanya membahas 3 saja. Yang pertama normalitas, yang kedua multikolinearitas, dan yang ketiga heteroskedastisitas. Untuk autokorelasi itu tidak kita lakukan karena itu terkait dengan data time series ya, data-data keuangan. Jadi kita gunakan karena kita ini data skala ya, kita menggunakan kuesioner. Nah, sedangkan linearitas itu asumsi tidak kita gunakan asumsinya karena kita menilai bahwa antar variabel bebas itu sudah antar variabel itu memiliki hubungan atau linearitas yang cukup baik. Nah, apa tujuan dari dilakukannya uji normalitas? Itu untuk memastikan bahwa data-data kita itu terdistribusi, kita peroleh dari populasi yang sama ya. Maksudnya kalau kita responden kita adalah mahasiswa, maka semuanya adalah mahasiswa, tidak ada karyawan, tidak ada kader BUMN dan seterusnya. Jadi kalau mahasiswa. Nah, kemudian uji multikol itu untuk memastikan bahwa variabel bebas itu dia berdiri sendiri-sendiri ya. Dia tidak memiliki linearitas ya, tidak memiliki linearitas. Jadi ketika dia ingin memprediksi variabel Y-nya, dia bersifat mandiri ya, tidak tercampur-campur dengan variabel lainnya. Nah, kemudian untuk heteroskedastisitas itu tujuannya dilakukan untuk memastikan bahwa data kita itu berada pada kondisi yang baik ya, pada nilai residualnya gitu. Jadi kalau heteroskedastisitas yang kita lihat itu adalah nilai residualnya. Baik, sekarang bagaimana cara menginterpretasikan atau bagaimana melakukan pengujian uji asumsi klasik menggunakan SPSS Statistik 26. Yang pertama kita buka dulu ya, datanya seperti data yang kemarin ini ya. Kita buka data yang sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, tampilannya begini. Ini kita hapus saja. Kita close ya. Nah, bagaimana yang pertama? Kita akan lakukan sesuai dengan format yang sudah saya susun. Ya. Jadi yang pertama itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini uji normalitas data. Nah, di sini dinyatakan ada 2 tahap. Tahap yang pertama kita menggunakan metode histogram dan normal probability plot. Yang kedua nanti kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana kita menghasilkan uji normalitas data? Kita ke layar SPSS. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression linear. Nah, pada variabel dependen ini adalah variabel Y ya, maka kita masukkan ini total ya. Totalnya saja kita masukkan ke dependen. Sedangkan independen itu adalah variabel X yang kita masukkan juga total. Ini kompetensi, kemudian ini disiplin kerja, kemudian yang ini motivasi. Ya, motivasi kerja. Nah,
Setelah sampai di sini, kita klik tombol statistik di sini. Ini kita centang collinearity diagnostic. Ini kita tujuannya untuk mendapatkan nilai multicollinearitas, ya, nilai uji multicollinearitas. Sedangkan Darwin-Wilson ini untuk autokorelasi. Tapi karena kita tidak melakukan pengujian autokorelasi, maka ini abaikan. Ya, cukup mencentang collinearity diagnostic. Kemudian continue. Baru kita pindah ke plot. Plot ini tujuannya adalah untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan gambar. Pada tampilan ini JetPred ini kita masukkan ke, karena dia prediktor maka kita masukkan ke X. Jadi pred itu adalah prediktor. Sedangkan S-resid ini kita masukkan ke Y karena dia residual, ya. Nah, pada standardized residual plot ini kita centang keduanya kemudian continue. Nah, selanjutnya kita centang shape. Kita pada residual ini, ya, tampilan residualnya kita centang unstandardized. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kita bisa melakukan data ini, hasilnya nanti kita gunakan untuk menguji normalitas data menggunakan langkah yang kedua atau tahap yang kedua, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita centang continue. Kemudian oke kan. Nah, kita sudah punya tampilan ini, ya. Kita ke lembar interpretasi ini, ya. Jadi dia normal histogram dulu, ya, histogram. Nah, yang mana yang kita masukkan dari hasil ini, histogram itu yang ini, histogram, ya. Histogram ini kita klik saja, kita copy, kemudian kita masukkan kemari, paste. Nah, ini tinggal kita rapikan, ya. Kita edit sedikit. Bentar, ya. Nah, kira-kira begini. Nah, begini. Nah, kemudian bagaimana cara menginterpretasikan gambar histogramnya? Jadi dia akan dinyatakan normal kalau gambar kurva ini membentuk seperti lonceng, ya. Dia membentuk seperti lonceng yang sempurna. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya datanya sudah terdistribusi secara normal ini, ya. Karena dia sudah membentuk kurva yang berada pada titik tengah ini, ya. Dia membentuk lonceng yang sempurna. Nah, di sini kita bisa interpretasikan gambar menunjukkan bahwa kurva telah membentuk lonceng yang sempurna. Ini memberikan pengertian bahwa data telah terdistribusi secara normal. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua itu ada norma p-plot. Yang mana kita ambil? Norma p-plot itu ini kita ambil. Ya. Kita klik, kita copy, pindahkan kemari. Ini sama, kita rapikan dulu, ya. Oke. Nah, bagaimana cara membaca ini? Kita tinggal lihat titik-titik bulatan-bulatan ini. Ini apakah dia mengikuti garis diagonalnya atau dia sedikit melenceng? Kalau dilihat dari sini memang sedikit melenceng nih, ya. Sedikit jauh. Cuma ini kan dia merapat ke titik diagonalnya gitu, ya. Titik diagonalnya. Nah, sedikit menjauh ini. Ini mungkin cenderung data itu tidak normal, ya. Cenderung. Tapi kalau melihat secara keseluruhan ini sudah normal sebenarnya. Ini sudah normal, dari gambar ini juga sudah normal. Nah, untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita perlu satu uji yang disebut dengan uji Kolmogorov-Smirnov ini memberikan ke tingkat karena gambar ini kan tingkat subjektivitasnya tinggi, ya. Maka kita perlu pengujian dalam bentuk angka yang pasti gitu, ya. Untuk angka yang pasti, maka kita lakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana cara untuk Kolmogorov-Smirnov? Kita kembali kemari. Klik Analyze, kemudian kita ke Non-Parametric Test, ambil Legacy Dialog, dan pilih sampel KS. Nah, kita waktu kita mencentang unstandardized, kita punya satu file atau satu data
suatu variabel yang disebut dengan unstandardized residual rate 1. Ini kita klik, kita pindahkan kemari. Nah, di test distribution kita buat normal ya, kemudian kita oke-kan. Nah, kita sudah dapat hasil one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita hanya melihat nilai asimptotiknya ya, asimptotik signifikansi tutelnya, yaitu sebesar 200, 0,200. Cara membaca ini, kalau nilainya lebih besar dari 0,05, maka dia sudah terdistribusi secara normal, gitu ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita pindahkan kemari. Ini kayaknya kita perbaikin dulu ini ya. Ini yang di tengah nih, nah, gini. Baru kita ini kan. Nah, kira-kira begini ya. Ya, gini. Jadi ini kita lihat tabel menunjukkan tabel menunjukkan nilai asymptotic sigma adalah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Nah, begitu untuk apa? Untuk uji normalitas ya, untuk uji normalitas. Jadi kita gunakan dua tahap. Yang pertama menggunakan gambar yaitu histogram dan normal p-plot. Yang kedua kita menggunakan angka statistik yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Setelah uji normalitas selesai, kita pindah ke uji multikolinearitas. Nah, pada uji multikolinearitas ini kita tinggal lihat hasilnya aja bahwa kita sudah lakukan. Di mana kita lihat dari nilai koefisiennya. Ya, dia koefisien dengan nilai dependent variabelnya adalah kinerja karyawan. Yang mana kita ambil yang ini. Nah, ini tinggal kita copy saja. Kemudian kita pindahkan kemari. Nah, ini bisa kita kecilkan ya. Kita rapikan sedikit. Nah, yang mana kita ambil? Yang kita ambil itu ini ya, tadi yang nilai PIF-nya. Jadi, jika dilihat pada tabel diketahui bahwa variabel kompetensi itu memiliki nilai PIF sebesar 1,906. Variabel disiplin kerja memiliki nilai PIF sebesar 1,780. Variabel motivasi kerja 3 memiliki nilai sebesar 1,727 ya. Nah, ini nilai PIF setiap variabel bebas lebih kecil dari 5. Jadi kita bandingkan dengan nilai 5 ya, bisa juga dengan nilai 10. Tapi umumnya orang menggunakan nilai 5 ya untuk PIF ini, ya, nilainya 5. Jadi kalau dia sudah lebih kecil dari 5 berarti dia sudah bebas multikolinearitas. Ini menunjukkan bahwa seluruh variabel telah terbebas dari permasalahan multikolinearitas ya. Jika sudah, ya jika pengujian multikolinearitas sudah selesai, maka kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Sama dengan normalitas, uji heteroskedastisitas itu menggunakan dua cara ya. Nanti kita yang pertama menggunakan scatter plot, yang kedua menggunakan uji Glatzer. Nah, kalau uji scatter plot ini tinggal kita lihat aja di sini. Ya, ini ada scatter plot, tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di sini.
Nah, kemudian bagaimana cara membaca scatter plot ini gitu ya? Bagaimana cara membacanya? Eh, data data kita ya akan dinyatakan bebas pengujian heteroskedastisitas jika data ini menyebar pada kelompok garis ini ya, garis pada gambar ya, pada garis gambar. Nah, kalau kita lihat eh, dia sudah menyebar ya, dia sudah menyebar, tapi sedikit agak aneh karena ini dua ini sedikit menjauh dari yang lain ya. Kemudian ini juga menjauh, ini menjauh, ini menjauh. Nah, kemudian tuh ada titik-titiknya di sini. Nah, ini kita wajib curiga dengan gambar seperti ini. Apakah ini memenuhi heteroskedastisitas atau tidak? Apakah dia kena heteros atau dia sudah homos ya gitu. Nah, karena kita menggunakan gambar yang subjektivitasnya cukup tinggi, maka eh, kita perlu uji berikutnya. Jadi kalau kita nggak ada masalah membilangkan bahwa telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena memang ini sifatnya subjektivitas yang sangat tinggi. Tapi kita perlu satu uji untuk mempertimbangkan apakah statement kita itu benar atau tidak gitu ya. Caranya bagaimana? Kita menggunakan uji Gleiser. Nah, langkahnya yang pertama itu adalah kita perlu mentransform ya, mentransform nilai residual ini ya. Bagaimana caranya? Kita klik transform, kemudian klik compute variable. Pada target uh, variabel ini kita klikkan ABS. ABS itu artinya absolut ya. Kita perlu nilai absolut dari nilai residual yang kita punya ya. Nah, pada numeric expression ini kita klik di sini apanya kursor kita, kemudian pada function group klik all, pilih ABS ini, kemudian naikkan ke atas. Nah, kemudian baru kita pindahkan unstandardized ini kemari. Nah, setelah ini sudah, kita klik OK. Maka kita akan memiliki data namanya ABS res atau nilai absolut residual. Nah, setelah kita dapat ini, selanjutnya kita lakukan pengujian ya, analyze, kemudian regression linear. Nah, ini dependen ini kinerja ini kita keluarkan, kita ganti menjadi ABS res ya. Jadi caranya sama seperti regresi linear ya. Cuma bedanya dependennya ABS res atau absolute residual, di dependennya tetap. Nah, ini kita cek dulu, kita pastikan bahwa ini tidak tercentang karena ini hanya untuk residual ya. Untuk regresi linear, maaf, untuk regresi linear. Kemudian kita continue. Plot juga begitu. Ini untuk uji normalitas kan, ini kita kembalikan seperti semula. Kemudian shape ini kita hilangkan centangnya, kemudian kita continue. Baru oke. Nah, kita akan menghasilkan nilai heteroskedastisitas. Dari mana ngelihatnya? Kalau multicol tadi nilai koefisien juga hanya di sininya itu variabel kinerja, tapi untuk heteros menggunakan Gleiser tetap tabel koefisien, tapi yang kita gunakan itu variabel dependent variabelnya adalah absolute residual. Yang mana kita lihat nilai signya ini. Jika nilai signya ini lebih besar dari 0,05, maka dia sudah terbebas masalah heteroskedastisitas. Kalau melihat hasil ini sebenarnya sudah bebas ya, karena ini sudah lebih besar dari 0,05, ini juga, ini juga. Nah, hasil ini, tabel ini tinggal kita copy, kemudian kita pindahkan kemari. Nah, kita sudah dapat, ini bisa kita kecilkan dulu ya. Kita geser. Nah, ini kita turunkan saja ya. Nah, hasilnya begini ya. Hasilnya begini.
Oke. Nah, jadi ini tinggal kita interpretasikan saja ya. Interpretasikan aja. Untuk nilai variabel kompetensi kita tinggal klik di ketiga saja di sini. Kompetensi adalah sebesar 0,179. Kemudian untuk variabel disiplin ya memiliki nilai signifikansi 0,7426. 426 ini 712. Ini untuk variabel motivasi kerja sebesar 0,076. Ya, nilai ini lebih besar dibandingkan dengan nilai 0,05 sehingga disimpulkan sudah bebas. Nah, demikian ya untuk tutorial pengujian uji asumsi klasik khususnya untuk normalitas, multikolineritas dan heterogenesitas menggunakan SPSS dan cara menginterpretasikannya. Sekali lagi saya disclaimer bahwa cara menginterpretasikannya ini tidak baku seperti ini. Anda bisa menggunakan gaya bahasa Anda masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.